Ketika semua sudah dihisab, maka datanglah mizan timbangan. Barulah timbangan. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang berat timbangan baiknya, maka dia dalam kehidupan yang diridai masuk surga. Tapi siapa yang berat timbangan buruknya, dipastikan masuk neraka. Ma'asyiral muslimin, setelah terjadi penimbangan amal, maka manusia mulai dikelompokkan tuh dengan sesembahannya masing-masing. Nyembah apa antum di bumi? Nyembah pohon, bersama pohon itu. Nyembah ular sendok, bersama ular sendoknya. Nyembah apa lagi? Batu, bersama batunya. Semua orang dikumpulkan dengan sesembahannya. Dan ketika orang-orang kafir, orang munafik, orang yang beriman sudah terkelompok-kelompok, maka Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Giring orang-orang kafir itu, masukkan ke neraka saja. Mereka tidak akan sempat meniti siratal mustaqim. Padahal Allah mengatakan wa in kuntum illa wariduha, kalian pasti akan melewatinya. Tapi orang kafir direct masuk neraka, tidak ada lintas melintasi siratal mustaqim. Ketika semua orang-orang musyrik, orang kafir sudah Allah masukkan ke neraka, tinggal mukmin dan munafik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bagikan cahaya, setiap orang dapat cahaya. Cahaya itulah bekal kita meniti titian siratal mustaqim. Karena itu gelap, neraka jahanam itu gelap. Karena titian itu terbentang di neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan anna lahu dzikra. Ketika Allah datang menemui makhluknya di padang mahsyar, malaikat bersop-sop, Allah katakan jahanam tarik ke sini. Jahanam pun ditarik. Jahanam punya 70.000 tali kekang. Satu tali kekang ditarik 70.000 malaikat. Besar. Ya. Kemudian di hadapan manusia, kemudian Allah bentangkan di situ siratal mustaqim, jisrun, jembatan yang terbentang di antara neraka jahanam. Jembatan itu halus, lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Bahkan jembatan itu akan berlenggak-lenggok, dia tidak diam dan licin. Hanya orang-orang yang ditakdirkan bisa melintasi titian itu. Dan yang pertama meniti jembatan itu adalah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sudah meniti sirat, maka Nabi akan berdiri di ujung titian yang sudah dia sampai di situ, di kontor. Setiap ada umatnya lewat, Rasul mengatakan, ya Rabbi salim salim, ya Rabb selamatkan, 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 selamatkan. Saking kasihannya Nabi dengan kita. Ada yang melewati titian seperti kilat, sudah sampai di sana, gitu ya. Ada yang seperti angin, sudah di sana. Ada yang seperti kuda balap, sudah di sana. Ada yang seperti lari kencang. Ada yang merangkak-rangkak. Ada yang terkena kalalib, ya. Ada yang kemudian jatuh berdiri. Ada yang kemudian nyemplung dari titian itu ke jahanam. Kata Rasul ketika duduk bersama para sahabatnya, ada semacam bunyi besar, tur gitu ya. Kata Rasul mengatakan, tahukah kamu itu suara apa? Sahabat mengatakan, tidak tahu wahai Rasul. Itu batu segede unta, 70 tahun yang silam jatuh dari titian dan baru sampai sekarang di intip neraka jahanam. Artinya kalau orang jatuh dari titian sampai neraka itu 70 tahun itu baru sampai di dasar jahanam, naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin, maka satu persatu orang-orang munafik diberikan cahaya, orang-orang beriman diberikan cahaya. Orang munafik diberikan cahaya, kadang padam, kadang terang, kadang padam, kadang terang. Ketika berjalan mereka mengatakan, naktabis min nurikum, hai orang yang beriman, tunggu dulu, aku ikut cahayamu. Kata orang beriman, ambil lagi kau cahaya di belakang, katanya. Emang di dunia orang munafik bisa menipu orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Di titian siratal mustaqim, orang yang beriman tidak mungkin ditipu lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin, ketika semua terseberangi semuanya, sampailah mereka di sebuah tempat namanya Qantoroh. Qantoroh itu depannya pintu sorga. Sampai di sini keletihan orang-orang yang beriman? Tidak.
Di sini ada kisos. Di sini Nabi SAW mengatakan, atadruna mal muflisu hadil ummah, tahukah kamu siapa yang bangkrut dari umat ini? Kata sahabat, ya bolos saja orang bangkrut, orang yang gulung tikar, orang yang kalah, orang yang usahanya bangkrut, bankrupt dan yang lainnya. Kata Rasul, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala solat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ini, pahala itu. Tapi di satu sisi dia pernah mendolimi si fulan, mengambil harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, mencaci maki si fulan, merendahkan si fulan. Akhirnya di kantor ini terjadi kisos. Padahal depan pintu sorga tuh. Supaya orang yang masuk sorga mendapatkan keadilan. Supaya dalam hatinya tidak ada lagi dongkol dengan kawannya. Supaya ketika masuk sorga di wanaza'na ma fi suduruhum min ghillin ikhwana. Allah cabut perasaan dengki sehingga menjadi bersaudara dalam sorga. Karena orang-orang penduduk sorga itu satu hati. Kalau kita akan berhati-hati, ada yang dengki, ada yang iri, ada yang benci, ada yang marah, ada yang emosi, kan itu ya. Supaya tidak ada itu, maka terjadi kisos di sini. Hei, dulu kau sudah memukul aku, sini kamu. Mana pahalamu? Diambil pahalanya. Nih dosaku. Ketika kemudian dia sudah tidak punya pahala karena sudah dikasihkan orang banyak, karena banyak yang didolimi, dia mengatakan, mana pahalamu? Aku tidak punya pahala, sudah habis. Kalau gitu ambil dosaku saja. Oh gitu ya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikannya, maka akan dilempar dosanya kepada dia. Pada sudah dikontor, dilempar lagi ke belakang ke neraka. Ketika kisos sudah terjadi, ini kisos sesama orang yang beriman ya. Kalau kisos dengan orang kafir, kisos dengan binatang, dolim kepada binatang, dolim kepada orang kafir, dolim sesama orang kafir, dolim orang-orang yang beriman kepada orang kafir atau orang kafir kepada beriman, ini sebelum titian. Sebelum titian, nah itu dolim di situ. Kisosnya itu. Tetapi di kantor itu hanya khusus orang beriman saja, karena sudah mau masuk surga masalahnya. Bahkan orang-orang yang dibunuh akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu itu, tangan kirinya membawa kepalanya. Walaupun ketika di bumi tidak dibunuh dengan cara dipenggal kepala, tapi nanti pada hari kiamat orang yang dibunuh itu seperti itu bentuknya. Lehernya nggak ada, kepalanya dipegang oleh tangan kirinya, tangan kanannya menyeret orang yang membunuhnya, kemudian menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, sal hada lima qatalani. Tanya orang ini, kenapa kau bunuh aku? Kenapa dia bisa membunuhku? Dan bayi-bayi yang dilempar hidup-hidup kemudian mati, seperti orang-orang yang punya anak dari hasil zina kemudian malu, dilemparlah anak itu ke solokan, ke tong sampah, ke kardus, akhirnya mati. Maka Allah mengatakan, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi itu akan membawa kepalanya menghadap Allah dan mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Tanya ibuku kenapa dia membunuhku, tanya bapakku kenapa dia membunuhku. Semua akan ada kisah, ikhwan. Hati-hati ya. Tapi kalau sudah tidak ada kisos lagi, baik antara orang kafir dengan orang yang beriman atau sebaliknya, manusia dengan binatang atau sebaliknya, kemudian kisos terjadi antara orang yang beriman dan sudah selesai, maka manusia berjubel di pintu sorga. Sayati alaikum zaman kadidum minaz ziham. Akan datang, kata Rasul, zamannya manusia akan berdesak-desakan di pintu sorga. Padahal mereka sudah diponis masuk sorga, tidak mungkin masuk neraka, tapi tidak bisa masuk sorga juga karena pintunya tertutup. Semua para nabi berusaha membuka, tidak bisa, tidak diizinkan malaikat ridwan. Tiba-tiba di tengah-tengah manusia yang sudah diponis masuk surga itu, muncullah seorang laki-laki, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, qudwah kita, Rasul kita, mendekati pintu dan membuka pintu surga dengan mengetuknya, Assalamualaikum. Maka Ridwan mengatakan, Waalaikumsalam, man, siapa kamu? Kata Rasul, ana Muhammad, saya Muhammad. Kata malaikat Ridwan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Aku diperintah Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali kau yang minta. Kata Rasul, ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Dibentanglah pintu surga. Pintu surga ini ada yang meneriak, ada yang berteriak,
Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan para pemanggil di pintu-pintu sorga. Kalau dia ahli solat, duya min babis salat. Hei pakar-pakar solat, kau ke sini, masuknya di sini, jangan di situ. Yang pakar puasa sunnah, puasa Senin Kamis Ayyamul Daud, pokoknya ahli puasa, ada pintunya dari pintu royan. Hei ahli puasa, sini dari pintu royan, jangan pintu itu. Pintu jihad mengatakan, hei yang mati syahid lewat sini. Pintu tobat, hei yang tobat lewat sini. Masing-masing pintu itu menyeru kepada keahlian ibadahnya masing-masing. Dan sorga itu memiliki 8 pintu, berbeda dengan neraka 7 pintu. Kenapa? Biar menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya dibuat pintu sorga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Karena Rasul mengatakan, Allah berfirman, inna rahmati wasiat ghadabi, rahmatku lebih luas dibandingkan murkaku. Ma'asyiral muslimin, ketika ada orang yang berdiri di pintu sorga, ini berdiri nih, dia nggak mau masuk sorga. Kata Allah, udkhulul jannah bi rahmati, masuk ke dalam sorga dengan rahmatku. Orang ini mengatakan, ya Rabb, oh enggak, saya nggak mau masuk sorga dengan rahmatmu ya Rabb. Kalau masuk sorga karena rahmatmu itu bagi orang yang melakukan dosa kemudian bertobat, kau kasih sayangi dia, akhirnya kau katakan masuk dengan rahmatmu. Aku ini nggak pernah berbuat dosa, aku ingin masuk surga dengan amalanku. Wow, dia merasa bangga dengan amalannya. Karena aku nggak pernah berbuat dosa, masukkan aku dengan amalanku, katanya. Baik, kata Allah. Hitung amalan berapa? Dihitung amalannya. Rupanya amalannya tidak sebanding dengan satu nikmat yang Allah berikan, nikmat penglihatan. Karena amalannya lebih banyak daripada melihat. Karena takut dia tidak bisa masuk surga dengan amalannya. Kalau gitu, ya Rabb, masukkan aku dengan rahmatmu ke dalam surga, katanya. Ya, karena masuk surga itu karena rahmat Allah. Kata sahabat, wala anta ya Rasul, termasuk engkau wahai Rasul, termasuk saya. Allah masukkan saya ke surga karena rahmatnya. Tapi Allah masukkan ke neraka karena keadilannya.